Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Fatan and Fish. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan keselamatan. Baik, kali ini kita akan memberikan tips kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara kita merawat indukan mas koki kita. Jadi ketika kita ingin mengawinkan ataupun mengembangbiakkan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini ada mas koki mutiara ya teman-teman. Ini ada yang betina dan yang di bak yang satunya tadi adalah yang jantan. Ini yang betina ya teman-teman. Nah, itu adalah telur-telur yang berhamburan yang menempel di tangan saya. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, ini adalah telur-telur yang sudah keluar tadi ya. Kenapa ikan-ikan ini bisa mengeluarkan telurnya secara sendiri meskipun tadi tidak kita pencet? Karena pada pagi hari ini ikan-ikan kita memijah ataupun sedang kejar-kejaran dan mengeluarkan telurnya. Jadi ikan-ikan seperti ini sudah siap kawin. Jadi ada beberapa hal tentang perawatan indukan mas koki kita ini. Yang pertama adalah ketika kita menyiapkan indukan seperti ini, jangan dijadikan satu ya teman-teman. Antara yang jantan dan yang betina jangan dijadikan satu dalam satu wadah atau satu kolam. Kemudian kita harus pisah, yang jantan sendiri, yang betina sendiri. Selanjutnya jangan memasukkan media, misalkan daun, eceng gondok, ganggang ataupun barang-barang yang lain ke dalam kolam ketika kita tidak ingin ataupun belum waktunya memijahkan, belum sesuai jadwal. Jadi ketika kita kok memasukkan benda-benda ataupun barang-barang yang bisa digunakan untuk media peletakan telur, nanti ya ikan-ikan ini ya bisa jadi ya bertelur tanpa jadwal yang atau waktu yang tidak kita rencanakan. Jadi apa yang sudah kita lakukan hari ini adalah sebenarnya belum waktunya kita rencanakan untuk memijahkan ikan kita. Tapi karena kemarin itu ada pohon pisang yang tumbang, kemudian daunnya kita bersihkan dan daun-daunnya itu masuk ke kolam ikan ini. Dan akhirnya di pagi hari ikan kita memijah tanpa kita rencanakan. Jadi masuk ke sini ya tadi ya. Nanti daunnya kita kasih contoh. Jadi sebenarnya ikan-ikan ini kita jadikan satu, jantan dan betina tidak masalah. Tapi karena ada daun yang masuk dan akhirnya ikan-ikan kita memijah ya teman-teman, ataupun kawin tanpa sepengetahuan kita, tanpa yang kita rencanakan. Itu teman-teman bisa lihat banyak sekali telur-telur yang menempel di daun pisang. Ini bisa digunakan untuk media atau sarana peletakan telur ya, tapi ini kurang bagus. Yang baik yang kita gunakan itu adalah yang ganggang atau hijau seperti itu. Jadi itu bisa diperhatikan oleh teman-teman semua. Ini nanti ya mungkin akan kita buang ya teman-teman, karena mungkin tidak ada tempat dan belum kita rencanakan. Ini eceng gondok juga bisa. Selain itu yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita campur ya teman-teman, indukan mutiara dan indukan mas koki yang lain. Supaya apa, nanti ketika ikan-ikan ini bertelur ataupun kawin, anakannya itu supaya tetap sama, tetap satu jalur. Jadi ya mutiara ya anakannya ya sesuai indukannya mutiara. Kalau nanti kita campur dengan ikan mas koki yang lain seperti ini, ikan oranda, nanti anakannya ya campur dan hasilnya akan rusak ya teman-teman. Tidak bagus. Mungkin bentuknya yang mutiara terus sisiknya seperti ini ataupun sebaliknya. Jadi hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan ataupun sesuai yang kita inginkan. Jadi ya seperti itu. Dia kesalahan-kesalahan yang kita lakukan biasanya ya seperti itu ya, tanpa disengaja
dan akhirnya ikan-ikan kita bertelur tanpa kita rencanakan dulu waktunya. Ini adalah video yang kita tampilkan di awal. Ini adalah telur-telur yang keluar, kita pegang ikannya saja, kemudian ekornya bergerak-gerak seperti itu, akhirnya telurnya keluar, dan ini dimakan ya sama induknya. Jadi para breeder biasanya itu mengatakan ataupun memberikan tips, jadi ketika kita menernakkan ikan ini atau memijahkan ikan ini, kita harus segera memindah indukannya dari kolam supaya telur-telur yang ada di kolam tersebut tidak dimakan oleh induknya. Jadi ikan ini ya setelah bertelur ya nanti akan memakan telurnya kembali. Jadi ya bagi teman-teman yang ingin memijahkan ikan seperti ini ya harus segera memindahkan. Kemudian waktunya itu biasanya di pagi hari antara subuh sampai jam 6:30 itu harus kita cek di kolam. Jadi misalkan sore hari kita masukkan ikan kita siapkan, kemudian besok paginya kita cek lagi, kita lihat apakah ikan ini bertelur atau tidak. Kalau bertelur harus segera kita pindah, kalau tidak nanti telurnya akan dimakan kembali oleh induknya. Jadi ya kurang lebih seperti itu tips dari kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, mungkin itu dulu dari kita. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah apa yang sudah kita tampilkan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya bisa mengikuti video-video kita selanjutnya, dan juga share ke teman-teman yang lain kiranya video ini bermanfaat. Cukup sekian ya teman-teman, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.